Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidiningrat selaku narator dari kelompok 1 Praktikum Biologi dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Goa. Dan anggota kelompok 1 Praktikum Biologi yang pertama yaitu Wahyudiningrat, yaitu saya sendiri, Muhnur Awal Zaid, Anindya Aurora Tungabdi, dan Aini Najmi Salsabila. Dan kami berempat pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum biologi terkait materi transport sel, yaitu praktikum osmosis dan difusi. Tentunya apabila melakukan sebuah praktikum akan ada tujuan akhir yang akan dicapai, dan pada praktikum ini tujuan akhir yang akan dicapai yaitu untuk menentukan adanya peristiwa osmosis, difusi, dan tekanan osmosis pada suatu benda. Untuk menentukan tujuan praktikum tersebut, mari kita lakukan percobaan berikut. Pada praktikum kesempatan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama air tawar, selanjutnya yaitu larutan garam dalam air, selanjutnya yaitu teh celup, selanjutnya mentimun dengan ketebalan kurang lebih 0,5 cm, dan untuk mendapatkan panjang atau diameter yang sama maka saya potong dua. Selanjutnya yaitu kentang dengan ketebalan kurang lebih 0,5 cm. Selanjutnya yaitu 2 buah wadah. Selanjutnya 1 gelas bening. Dan yang terakhir yaitu pulpen dan kertas. Nah, untuk praktikum kesempatan kali ini ada 2 media atau bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu untuk teh celup dan air tawar. Dan yang kedua yaitu untuk praktikum mentimun dan kentang berikut dengan larutan garam dan air tawar. Baiklah, untuk langkah kerja praktikum pertama yaitu dengan bahan atau media teh celup dengan segelas air yang telah dimasukkan pada gelas bening. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu masukkan 1 kantung teh celup ke dalam gelas berisi air tawar tanpa digoyang-goyangkan. Dan kita diamkan selama 15-20 menit dan amati apa yang telah terjadi. Untuk itu kita akan set timer selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah didiamkan dan diamati kurang lebih selama 20 menit, dapat dilihat bahwa air yang ada pada dalam gelas yang tadinya berwarna bening kini berubah menjadi berwarna coklat kehitaman. Hal tersebut merupakan akibat dari proses difusi, yaitu proses perpindahan partikel-partikel berupa zat ataupun ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, di mana antara dua buah bahan ini teh celuplah yang memiliki konsentrasi tinggi dan air tawarlah yang memiliki konsentrasi rendah. Artinya teh celup inilah yang memindahkan zat-zat berupa senyawa tiaflavin dan senyawa tiarubin yang terkandung dalam teh ke dalam air yang bersifat konsentrasi rendah, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada air tawar tersebut. Baiklah, untuk bahan atau media praktikum kedua yaitu menggunakan mentimun dan kentang serta air tawar dan air larutan garam. Dan untuk mempermudah praktikum ini, saya menggunakan label air tawar di sebelah bagian kiri dan label larutan garam di sebelah bagian kanan. Langkah yang pertama yaitu membuat gambar jiplakan dari keliling masing-masing irisan kentang dan mentimun yang akan digunakan di atas kertas. Baiklah, saya akan melakukan jiplakan pada kedua bahan tersebut. Yang pertama yaitu untuk kentang yang nantinya akan direndam di air tawar, dan yang akan digunakan untuk larutan air garam. Berikut hasil jiplakannya. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk irisan mentimun yang nantinya akan digunakan di air tawar dan mentimun yang akan nantinya digunakan di larutan air garam. Berikut hasil jiplakannya. Selanjutnya untuk langkah kerja kedua yaitu mengisi masing-masing mangkuk kecil dengan larutan garam dapur dan air tawar secara terpisah. Ini adalah larutan air garam, dan selanjutnya yaitu menggunakan air tawar. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu masukkan seiris kentang dan seiris mentimun ke dalam masing-masing mangkuk kecil
yang telah diisi air tersebut. Selanjutnya yaitu merendam irisan kentang dan mentimun selama 15-20 menit. Untuk itu, saya akan masang timer selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah diamati dan diamkan selama kurang lebih 20 menit, langkah kerja yang selanjutnya yaitu menjiplak kembali keliling dari masing-masing irisan tepat di atas gambar jiplakan sebelum direndam. Selanjutnya kita akan menjiplak kembali masing-masing irisan tepat di atas irisan jiplakan sebelumnya. Yang pertama, irisan kentang di atas larutan yang ada pada larutan garam di atas jiplakan pertama. Nah, setelah irisan-irisan ini telah diukur, dijiplak tepat di atas gambar jiplakan yang pertama, selanjutnya langkah kerja yang keenam yaitu membandingkan kedua gambar jiplakan yang telah ada. Apabila dibandingkan, yang pertama yaitu dari irisan kentang. Pada kentang yang direndam pada air tawar mengalami pertambahan ukuran. Yang tadinya berukuran seperti ini mengalami pertambahan ukuran. Yang tadinya memiliki panjang kurang lebih 4 cm, kini memiliki panjang kurang lebih 4,2 cm. Dan dari ketebalan yang tadinya ketebalan 0,5 cm memiliki pertambahan kurang lebih 0,7 cm. Dan dari teksturnya sendiri yang tadinya sedikit kaku, sekarang semakin kaku. Sedangkan untuk kentang yang direndam pada larutan garam yang tadinya berukuran sebesar ini mengalami penyusutan ukuran menjadi seukuran seperti ini. Yang tadinya memiliki ketebalan kurang lebih 0,5 cm dan panjang 4 cm, sekarang berukuran panjang kurang lebih 3,8 cm dan ketebalan yang tadinya 0,5 cm menyusut menjadi kurang lebih 0,4 cm. Dan dari segi tekstur sendiri, yang tadinya kentang sedikit kaku, sekarang menjadi sangat lembek dan sangat elastis sehingga tidak mudah patah. Selanjutnya yaitu irisan mentimun yang pertama yang direndam pada air tawar, yang tadinya memiliki ukuran diameter atau panjang kurang lebih 5,2 cm dengan ketebalan kurang lebih 0,5 cm, kini berukuran memiliki pertambahan diameter kurang lebih 5,5 cm dengan ketebalan yang tadinya 0,5 cm memiliki pertambahan kurang lebih 0,8 cm. Dan dari segi tekstur sendiri, yang tadinya sedikit kaku, sekarang semakin kaku dan keras. Dan dari segi tekstur sendiri, yang sebelumnya sedikit kaku, setelah direndam, ternyata memiliki perubahan tekstur, yaitu semakin elastis. Dan apabila dilihat dari kulitnya, mentimun ini memiliki kerutan dibandingkan sebelum direndam. Nah, setelah dibandingkan ke langkah yang terakhir yaitu mengamati kondisi irisan kentang dan mentimun setelah direndam. Nah, dari segi kondisi sendiri, irisan kentang dan mentimun yang direndam pada air tawar memiliki pertambahan ukuran serta mengalami perubahan tekstur yang tadinya sedikit kaku berubah menjadi lebih kaku dan lebih keras. Hal tersebut merupakan akibat dari tekanan osmosis, yaitu tekanan yang dimiliki oleh suatu benda untuk mempertahankan keseimbangan osmotiknya. Dan untuk irisan yang telah direndam pada larutan garam, dari segi tekstur seperti yang saya bilang tadi, mengalami perubahan menjadi lebih elastis dan mengalami penyusutan ukuran. Hal tersebut disebabkan oleh proses osmosis, yaitu perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi.
atau hipertonik. Nah, sekianlah hasil praktikum dari kelompok kami mengenai materi difusi dan osmosis, di mana pada teh celup yang direndam pada air tawar mengalami osmosis, dan irisan kentang dan mentimun yang direndam pada larutan garam dan air yang mengalami proses difusi. Terima kasih atas perhatian. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, berikut kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Apa yang terjadi pada air tawar yang berisi teh celup? Peristiwa apa yang kalian temukan? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jawaban yang kami peroleh, air tawar pada gelas yang berisi teh celup mengalami perubahan warna dari bening menjadi warna coklat kemerahan. Hal tersebut diakibatkan oleh proses difusi yang terjadi, yaitu berpindahnya zat katekin dari teh ke air tawar. Karena menurut konsep konsentrasi, antara dua bahan tersebut, tehlah yang bersifat hipertonik dan air tawar yang bersifat hipotonik, sehingga gradien konsentrasi itulah yang menyebabkan terjadinya proses difusi. Selanjutnya yaitu, apa yang terjadi pada irisan kentang dan mentimun yang dimasukkan ke dalam air tawar? Peristiwa apa yang kalian temukan? Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, jawaban yang kami peroleh yaitu irisan kentang dan mentimun yang dimasukkan ke dalam air tawar mengalami perubahan ukuran dan juga tekstur. Irisan kentang dan mentimun mengalami penambahan ukuran 0,2 sampai 0,4 cm setiap sisi, serta mengalami perubahan tekstur dari kentang dan mentimun yang bertekstur agak kaku menjadi lebih kaku dan menjadi lebih keras. Hal tersebut disebabkan oleh proses osmosis yang terjadi, yaitu berpindahnya pelarut berupa air dari air tawar yang bersifat hipotonik ke irisan kentang dan mentimun yang bersifat hipertonik berdasarkan konsep konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu, apa yang terjadi pada irisan kentang dan mentimun yang dimasukkan ke dalam air garam? Peristiwa apa yang kalian temukan? Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka jawaban yang kami peroleh yaitu irisan kentang dan mentimun yang dimasukkan ke dalam air garam mengalami perubahan ukuran dan tekstur. Irisan kentang dan mentimun mengalami penyusutan ukuran 0,2 sampai 0,3 cm setiap sisi, serta mengalami perubahan tekstur dari kentang dan mentimun yang bertekstur agak kaku menjadi sangat elastis dan tidak mudah patah. Hal tersebut disebabkan oleh proses osmosis yang terjadi, yaitu berpindahnya pelarut dari irisan mentimun dan kentang yang hipotonik ke larutan garam yang hipertonik berdasarkan konsep konsentrasi. Baiklah, sekian hasil praktikum yang kami telah lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.